pemirsa, Ruang Berita kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya, Vincent Arditya. Dan saya, Nesa Kamalika, kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru dan teraktual yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Siva Arya Perlian. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu museum di Yogyakarta, yaitu Museum Sono Budoyo. Mari ikuti perjalanan saya di Museum Sono Budoyo. Museum Negeri Sono Budoyo merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum Sono Budoyo sendiri memiliki sejarah hubungannya dengan sebuah yayasan masa kolonial Java Institute, yakni di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Museum Sono Budoyo berdiri dan diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dengan ditandai Candra Sengkala. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pemandu Museum Sono Budoyo, yaitu dengan Bapak Bima Aryotejo. Iya, benar. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Baik Pak, bagaimana sih Pak persiapan dari Museum Sono Budoyo sendiri dalam menyambut libur Lebaran tahun ini? Oh baik, terima kasih. Jadi Museum Sono Budoyo untuk mempersiapkan Lebaran besok, kita hanya libur 1 hari. Nanti mengikuti libur pemerintah, itu entah tanggal 21 atau tanggal 22. Nanti selanjutnya kita sudah normal kembali. Jadi kalau Ramadan ini kita tutup jam 6 sore. Nah, besok setelah Lebaran kita buka sampai jam 9 malam. Kan sudah banyak terkenal nih Mak. Katanya Museum Sono Budoyo ini memiliki sebuah bioskop. Ya, benar. Kalau boleh tahu, apa sih yang menginspirasi Museum Sono Budoyo sendiri membuat bioskop tersebut? Jadi itu bioskop nanti ada bercerita tentang cerita-cerita sejarah tentang Jogja. Nanti ada film dokumenter, yaitu salah satunya untuk membangkitkan pariwisata di Jogja sendiri. Kira-kira berapa ya Pak jumlah pengunjung setiap hari di Museum Sono Budoyo ini? Kalau waktu Ramadan ini misalnya kita buka jam 8 pagi sampai siang itu ya paling sekitar 30 sampai 80 orang pengunjung saja. Tapi kalau biasanya itu berhubung di DIY ini ada program wajib kunjung museum untuk anak sekolah, itu biasanya banyak sampai ratusan orang. Baik. Ya. Setelah masuk di dalam Museum Sono Budoyo, wisatawan akan disajikan dengan banyaknya koleksi-koleksi yang ada di dalam museum. Yang banyaknya hampir sekitar 40.000 koleksi mengenai kebudayaan Jawa maupun benda sejarah yang lain. Koleksi dari Museum Sono Budoyo sendiri ada dalam 10 kategori. Beberapa contohnya seperti mata uang logam, pangkat resmi seperti cap dan stempel, seni rupa 2-3 dimensi, dan ada pun bentuk arkeologi seperti fosil. Itu dia liputan kami di Museum Sono Budoyo. Saya Siva Arya Perlian, pamit undur diri. Sampai jumpa. Selain Museum Sono Budoyo, Yogyakarta juga memiliki peninggalan sejarah yang kini menjadi sebuah objek wisata. Salah satunya Kompleks Taman Sari yang lokasinya tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Berikut liputannya. Halo pemirsa, dengan saya Diajeng Putri Nusantara. Saat ini saya sedang berada di tempat yang ikonik di kota Yogyakarta, yaitu Taman Sari. Taman Sari ini merupakan situs bekas taman atau kebun yang merupakan peninggalan dari Istana Keraton Yogyakarta. Namun pada saat ini sisa-sisa bagian dari bangunan yang ada di Taman Sari hanyalah beberapa yang dapat dikunjungi. Contohnya yang saya kunjungi pada saat ini yaitu berada di barat daya Kompleks Keraton Yogyakarta. Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Keraton Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun Istana Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765 sebagai tanda penghargaan atas jasa permaisuri. Di situ juga nama Taman Sari dapat diartikan sebagai suatu taman yang sangat indah dan mempesona. Taman Sari sendiri merupakan tempat wisata
juga peninggalan sejarah Keraton Yogyakarta. Di dalam Taman Sari sendiri, kalian bisa dimanjakan dengan suasana keraton. Bahkan untuk para pecinta selfie dan berpotret pasti menyukai Taman Sari Yogyakarta. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung dari Taman Sari Keraton Yogyakarta, yaitu bersama dengan Kak Puspa. Kak Puspa. Oke, kalau boleh tahu Kak Puspa dari mana nih asalnya? Saya dari Solo, Kak. Ah, dari Solo. Kira-kira perjalanan dari Solo ke Jogja tuh berapa jam? Itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam ya, Kak. Ah, lumayan jauh ya, Kak ya. Iya, betul. Kak Puspa nih ke Jogja sini lagi main atau lagi ngapain nih? Iya, saya kebetulan kesini main ya, Kak. Explore Jogja lah. Ah, gitu. Kak Puspa ke Taman Sari ini baru pertama kalinya apa sebelumnya udah pernah kesini? Ini baru pertama kalinya ya, Kak. Jadinya saya sangat excited sekali gitu. Gitu. Ini apa yang membuat Kak Puspa milih Taman Sari buat dijadikan tempat berkunjung nih, kalau boleh tahu? Karena Taman Sari ini kan banyak sejarahnya ya, Kak. Jadi saya sangat tertarik untuk kesini gitu. Terus kan kalau buat foto-foto estetik banget ya gitu. Oke. Itu sih, Kak. Pemirsa, pemerintah kota Yogyakarta resmi membuka kembali pasar sore Kampung Ramadan Jogokarian. Pasar Kampung Ramadan Jogokarian menyediakan 3.000 takjil gratis setiap harinya. Saat ini rekan kami Sultan Gaza akan mengajak Anda untuk melihat keseruan di Kampung Ramadan Jogokarian. Berikut liputannya. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku lagi berada di KRJ, Kampung Ramadan Jogokarian. Dan hari ini aku mau wawancara beberapa pedagang-pedagang yang berada di Kampung Ramadan Jogokarian, di sekitarannya. Dan aku juga pengen wawancara beberapa pengunjung yang berada di kawasan Kampung Ramadan Jogokarian. Ada apa aja sih yang berada di Kampung Ramadan Jogokarian? Jualan-jualan apa aja sih? Dan pembeli apa aja sih yang mereka beli di sini? Yuk. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini aku udah bersama penjualnya. Boleh tahu Kak namanya siapa? Namanya Putri. Namanya Putri. Untuk kali ini Kak Putri jualan apa aja nih di sini? Jadi di sini ada corn dog, terus ada churros sama kentang long potato gitu. Terus nanti ada telur gulung juga, tapi belum saya bikin. Kira-kira nih Kak, jam-jam rame yang bakalan datang ke sini tuh kira-kira jam berapa ya Kak? Jam 5 lewat deket-deket buka itu pasti rame. Terus kalau udah kurang pengunjungnya paling setengah 7-an. Oh gitu. Berarti kalau misalkan cuacanya tidak mendukung gitu, pengunjungnya mulai sepi juga ya Kak? Oke. Kira-kira nih Kak, dengan menjualan kondok, churros segala macam, kira-kira kalau boleh tahu nih, omset per harinya tuh berapa ya Kak? Kalau itu mungkin saya nggak bisa ngasih tahu detailnya ya, tapi kalau 300-an ada lebih, tergantung berapa yang dijual hari ini. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Kak, ini kakaknya pertama kali jualan di sini apa tahun-tahun sebelumnya udah pernah jualan juga? Emang baru pertama kali di sini. Iya. Oh, untuk pertama kali ini kesan-pesannya untuk jualan di sini tuh gimana Kak? Kesan-pesannya seru sih, di sini rame, terus kita ketemu banyak orang yang kriterianya beda-beda, terus kadang ada yang pembeli yang diam banget, ada yang banyak tanya gitu-gitu sih. Oke. Jadi teman-teman, hari ini aku lagi bersama sama pengunjung yang datang di Kampung Ramadan Jogokarian pada hari ini. Mbaknya namanya siapa? Ainar. Oke, mbaknya di sini datang sama siapa ya? Sama teman, kebetulan temennya lagi beli takjil juga ya. Gitu. Mbaknya kesini tuh tahu dari mana kalau misalkan Kampung Ramadan Jogokarian tuh punya acara yang segede gini? Kebetulan saya tahu dari TikTok ya, karena banyak sekali yang udah kunjung ke sini, terus FYP, dan saya tertarik buat datang ke sini gitu. Berarti mbaknya datang ke sini karena viral di TikTok segala Iya. macam. Oke, mbaknya sejauh ini baru pertama kali datang ke sini apa sebelum-sebelumnya udah pernah datang juga? Baru pertama kali sih saya ke sini. Oke, baru pertama kali. Untuk sejauh ini mbaknya udah beli apa aja nih di KRJ ini? Baru dapat ini ya saya, pisang hijau. Oh, pisang hijau. Ya. Menurut mbaknya di sini harganya terjangkau apa sama-sama aja sama kayak penjual takjil pada umumnya?
Harganya sih terjangkau ya, beda-beda juga, nggak terlalu mahal ya, harga kantong cukuplah di kantong. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Menurut Mbak Ainar, katanya semua penjual di sini itu cukup di kantong untuk membeli makanan-makanan atau takjil-takjil yang ada di sebelah sini. Makasih ya Mbak Ainar untuk wawancaranya. Baik pemirsa, Ruang Berita akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayo makan sosis sonai. Ayo makan sosis sonai. Ayo makan sosis sonai. Ayo makan sosis sonai. Makan terus sosis sonai. Makan lagi sosis sonai. Sonai kenalin rasanya biar tetap enak. Pas hari kurang nice, yuk makan sonai. Ayo makan sosis sonai. Ayo makan sosis sonai. Sonai kenalin rasanya. Masih dari daerah istimewa Yogyakarta, sejumlah pengamen melakukan atraksi unik angklung guna menarik perhatian masyarakat. Berikut liputannya. Jadi halo semuanya, kali ini saya ingin bertujuan untuk mewawancarai salah satu musisi jalanan yang mereka ini berada di lokasi teras Malioboro. Di sebelah saya ini adalah bisa dibilang ketua dari grup angklung ya Mas ya? Iya. Bisa juga. Boleh kenalan dulu Mas dengan Mas siapa namanya? Saya Mas Upi. Mas Upi. Untuk angklung ini sudah berapa lama Mas kira-kira menekuni di dunia angklung ini? Kalau untuk angklung Satria itu sudah dari 2009. 2009, cukup lama ya. Awal mulanya bisa terbentuk itu gimana Mas? Kok dari 2009 sampai sekarang tuh masih bisa bertahan? Awal kebentuknya itu gimana? Dari teman-teman, memang dari teman-teman memang udah suka musik. Dulu emang sempat keliling, tapi pernah standby juga. Dan lama-kelamaan kita standby di Malioboro. Itu waktu Malioboro masih belum berubah ya. Itu setelah bertahan kita mencoba, karena waktu itu kan masih ada beberapa grup, cuma ada 2 grup teman saya juga di Malioboro. Nah sempat mulai naik juga dan udah mulai rame, dan lama-kelamaan udah mulai banyak. Mungkin dari situ ya jadinya awal mulanya. Oke. Kenapa memilih menekuni sebagai musisi angklung di banyak pekerjaan yang luas gitu? Kenapa memilih sebagai pemain angklung jalanan? Jadi kalau milih angklung soalnya gini. Kalau dari awal dulu dari sekolah emang udah punya komunitas juga ya, punya komunitas. Dan ibaratnya gini, kami semua udah terbiasa bermain seperti ini kan. Nggak mungkin kalau misalnya kita langsung hengkang ke band. Dulu sempat ngeband juga, tapi untuk sistem ngamennya itu lebih enak di ini, karena mudah banget diterima. Mudah diterima maksudnya kita kan yang dibawakan genre kita kan banyak kan dangdut, koplo. Ya, Nah itu mudah diterima di kalangan masyarakat. Nah jadi biasanya dipanggil di acara-acara seperti nikahan, pokoknya berbagai macam acara itu diterima. Berarti pernah juga diundang ke dalam nikahan gitu. Itu sering. Sering. Oke, berarti nggak cuma manggung di sini aja ya? Iya. Oke. Kurang lebih sehari berapa jam sih Mas? Dimulai dari jam berapa sampai jam berapa untuk manggungnya sendiri di jalanan ya? Kalau untuk yang sekarang, ini untuk yang sekarang ya tahun ini itu kita cuma 3 jam. 3 jam. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kita sebenarnya jam 3 sampai jam 6. Tapi karena jam 3 kan udah waktu asar, jadi kita mulai jam 4 sampai jam 7. Oh, berarti nggak tentu lah ya? Iya. Untuk alatnya sendiri, Masnya udah punya sendiri atau masih sewa atau gimana nih? Kalau ini alat pribadi semua. Alat pribadi semua. Itu dari hasil saweran apa emang udah punya modal di awal? Dari awal emang udah punya. Oh, udah punya. Terus kalau misalkan ini kan tempatnya luas ya, Masnya kan nggak mungkin tinggalnya dekat-dekat sini juga, atau mungkin teman-temannya ada yang tempatnya jauh. Terus untuk alatnya sendiri itu emang ditinggalkan di sini atau bagaimana transport segala macam? Kalau dari kami, kita alatnya nanti bawa pulang. Oh, bawa pulang. Nanti ada becak yang jemput, nanti dibawa pulang ke kontrakan. Oh, berarti nggak ditinggal modelnya ya? Enggak. Oh.
Berarti untuk sekarang lokasinya emang menetap di sini aja apa emang pindah-pindah sekarang? Kalau untuk angklung kami, angklung Hadra Jogja itu setiap Senin dan Selasa itu ada di Hamzah Batik, Hamzah Batik Malioboro itu setiap Senin dan Selasa. Setiap Jumat itu rutin di teras 2. Nah, sisanya itu di teras 1. Biasanya itu kalau teras 1 tuh masih jadwal. Oh, masih dijadwal, masih belum paten. tentu, belum tentu. Oke. Terus berarti ini kan udah ya kita tadi udah ngobrol juga ya. Berarti ini kan semuanya nggak individu lah ya. Semuanya ada komunitasnya segala macam. Nah, dalam komunitasnya tersebut itu kadang ada slack atau apa gitu, masalah tempat terutama. Itu sering terjadi nggak sih? Enggak. Justru kalau misalnya tempat ini kan nanti kan kita semuanya kan kebagian semua. Kalau untuk komunitas kami ada 5 grup. Jadi kalau misalnya semuanya nanti kebagian. Oh, semuanya kebagian. Terkecuali kalau misalnya kami libur, nanti kita calling aja ke teman kita. Nah, kalau saya sekarang waktu ini Satria libur, digantikan siapa gitu, diisi siapa gitu. Terus apakah pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan tetap untuk sekarang atau masih jadi pekerjaan sampingan? Kalau untuk saat ini untuk teman-teman mungkin masih menjadi sebuah pokok juga ya. Tergantung juga sama teman-teman, tapi dari kami jangan sampai mengandalkan ini sampai selamanya gitu. Karena untuk kami sendiri juga mempunyai untuk kami sendiri ya, itu kami sudah punya akun seperti di media sosial dan semua alhamdulillah akun kami, karya kami yang ada di YouTube, di IG dan di TikTok diterima. Itu loh. Kalau boleh tahu akun YouTube-nya apa tuh, Mas? Sama Angklung Satria Jogja. Angklung Satria Jogja. Terus kalau boleh tahu ini boleh dijawab boleh nggak sih? Kalau untuk perharinya penghasilannya berapa? Kalau dari kami di sini tergantung suasana juga. Kalau misalnya posisinya liburan itu mungkin kita bisa nutup, bisa nyampe 70-80, karena belum dipotong sama transportasi ya. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa, contoh nggak hari libur ya, nggak liburan, itu kita nggak menentu, bisa 50, 60. Nah, itu per orangnya atau per orang? Per orang. Oke, berarti cukup besar juga ya. Kalau misalkan ya taruhlah satu grup ada 5 orang, kali aja 50 udah lumayan juga itu. Iya. Oke. Berarti menurut Masnya sendiri untuk menjalankan usaha seperti ini atau pekerjaan seperti ini emang udah diniatin dari awal ya? Maksudnya nggak ada tekanan orang-orang yang mencemooh segala macam itu udah bodo amat segala macam kayak gitu? Enggak sih, enggak ada. Jadi kami semuanya karena untuk saat ini kan kita masih udah enjoy lah, udah santai lah. Karena kita kan juga ada marketing sendiri di IG juga gitu ya. Jadi kalau waktunya kita ngamen di sini itu nggak ada kendala apa-apa sih sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Mas, harapan kedepannya sebagai angklung jalanan untuk ya anggaplah yang nonton ini juga musisi jalanan juga, harapannya ke depan seperti apa? Jadi harapannya misal kami kita masih tetap di jalan, seenggaknya kita harus punya sebuah karya gitu loh. Karena kan yang namanya uang kan nggak hanya di jalan, tapi juga banyak di media sosial gitu. Kita bisa dapat dari YouTube, bisa dapat dari Facebook, kita bisa dapat dari Instagram. Jadi itu yang di media ini yang akan menjadi sebuah hasil yang lebih gede nantinya gitu. Baik, terima kasih ya Mas ya untuk sesi wawancara pada kali ini. Baik teman-teman, cukup sekian wawancara pada kali ini. Saya kembalikan ke reporter selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, pada kali ini saya berkesempatan untuk bisa berada di Dinas Kebudayaan di daerah Yogyakarta, dan kali ini saya ingin mewawancarai terkait orang-orang yang bersangkutan yang mengatur jalannya angklung jalanan yang di sekitaran Yogyakarta. Pada kali ini saya berkesempatan dengan mewawancarai Bapak siapa? Mohon maaf namanya. Nama saya Bapak Muhammad Qatibul Umam. Saya sebagai pamong budaya di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dalam hal ini saya bertugas untuk membina, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan di Kota Jogja. Oke, saya punya beberapa pertanyaan nih Pak. Kurang lebih ada 5 pertanyaan. Jadi mungkin Bapaknya monggo kalau mau dijawab silahkan, mau enggak juga silahkan. Untuk yang pertama nih Pak, menurut Bapak sendiri pandangan terkait pelestarian musik angklung di Yogyakarta itu seperti apa sih? Apakah ini menjadi pelestarian yang harus dilestarikan atau ini harus dijaga, atau ini menurut Bapak layaknya tidak harus di jalanan, seperti bagaimana menurut Bapak?
Baik, memang dalam kebudayaan salah satunya kan ada seni. Nah, seni itu ada bermacam-macam, salah satunya juga seni musik. Memang di Kota Jogja ini banyak lahir seniman di jalan. Nah, kami Dinas Kebudayaan secara dalam hal ini mewakili pemerintah Kota Jogja terus mendorong agar seniman-seniman di Kota Jogja ini terus berkarya, berkembang, dan semakin kreatif. Kami juga memberikan ruang bagi mereka. Namanya, kami punya program namanya Sekar Inonce Malioboro. Kegiatan itu salah satunya adalah untuk mewadahi para seniman-seniman jalanan, salah satunya juga angklung. Baik, untuk terkait tanggapan nih Pak, terkait sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan angklunglah menjadi solusi untuk para pengamen hidup. Apakah itu cuma salah satu caranya mereka untuk bertahan hidup? Apakah dari dinas kebudayaan sendiri sudah memberikan pembinaan tertentu terhadap pekerjaan, atau emang itu menjadi solusi dari dinas kebudayaan sendiri? Baik, untuk dinas kebudayaan sendiri kan tupoksinya seputar urusan kebudayaan. Memang istimewanya di Jogja ini seniman itu menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Memang ada orang yang menggantungkan hidupnya melalui seni, melalui budaya. Nah, itu yang terus kita dorong. Namun juga dalam konteks ekspresi di ruang publik, salah satunya di jalan, di lampu merah, atau di ruang-ruang publik tertentu, memang ada aturan-aturan yang harus disepakati, aturan yang harus dijalankan. Mungkin di Jogja kita sering menemui dan menjumpai seniman angklung atau musisi angklung itu di lampu merah, kemudian ada di Malioboro dan tempat-tempat toko atau di mana saja. Secara perspektif dari kebudayaan itu bagus sekali. Namun mungkin ada aturan-aturan tentang ketertiban umum yang harus dipahami, lalu juga harus memperhatikan kearifan lokal setempat. Kalau boleh bercerita, sebenarnya di Kota Jogja kita terus mendorong pelestarian musik dan alat musik setempat tradisional. Dalam hal ini kalau boleh maaf ya, kalau mau menyampaikan, mungkin angklung adalah kesenian atau instrumen musik tradisional yang mungkin tidak lahir di Kota Jogja. Ya, benar. Namun berkembang cukup pesat di Kota Jogja. Harapan kami sebagai Dinas Kebudayaan Kota Jogja, kami tidak mempermasalahkan sebenarnya. Namun harus ada insight kearifan lokal, muatan lokal. Kalau dalam konteks musik tradisional, tentu Jogja punya gamelan. Nah, sebenarnya gamelan ini yang kita dorong agar mendunia. Maka di beberapa kesempatan kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman seniman angklung bagaimana bisa berkolaborasi antara musik angklung dengan musik gamelan. Untuk teman-teman sekalian, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada Bapaknya. Untuk kalian-kalian semua yang masih ingin bertanya, kalian bisa langsung aja datang ke Dinas Kebudayaan untuk bisa bertanya-tanya ke sini. Mungkin bisa konfirmasi dulu sama orang yang ada di sini. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak pada sesi wawancara pada kali ini. Untuk kali ini cukup sekian, saya Gaza kembali ke studio. Ruang berita akan segera kembali usai jeda pada warna berikut ini. Tetaplah bersama kami. Haus di luar, haus di rumah, makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum, manisnya pas. Teh pucuk harum mau enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum, bikin seger di mana aja. Pemirsa,
pemirsa, telah ditemukan potongan tubuh manusia di Turi Sleman, Yogyakarta pada Rabu petang 12 Juli 2023. Potongan tubuh ini diduga sebagai korban mutilasi. Penemuan potongan tubuh manusia ini diketahui dari anak-anak yang sedang memancing di sekitar sungai. Berikut liputannya. Penemuan potongan tubuh meningkatkan ketegangan di kota Yogyakarta. Pada tanggal 12 Juli 2023, masyarakat di sekitar daerah Sleman, kawasan Turi dikejutkan dengan penemuan mengerikan sebuah potongan tubuh manusia ditemukan di bawah jembatan pada Rabu malam. Sebelumnya Bapak terima kasih karena sudah mau kami wawancarai. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Jamadi. Jamadi, oke. Terima kasih Bapak. Bapak sebagai warga di sini, ini korbannya pertama kali ditemukan di mana, Pak? Saya di warga sini dekat dengan TKP ya. Untuk korbannya di bawah jembatan. Di bawah jembatan. Itu yang pertama kali menemukan siapa, Pak? Yang pertama kali menemukan anak-anak mancing. Lagi mancing di situ terus tiba-tiba nemuin. Mancing pertama kan di utara. Terus di sana nggak dapat ikan. Terus anak-anak turun, arahnya turun tuh. Turun terus itu ke bawah jembatan. Nah, di bawah jembatan itu lihat putih-putih itu. Sambil nyantar lihat putih-putih, terus curiga itu apa. Terus ambil kita disenteri sama anak-anak itu. Disenteri terus ambil kalau sini gudek lah lengaran nih. Terus dipegang, pinggirkan kan itu di dalam air, terus dipastikan ternyata potongan tangan, terus anak-anak itu lari ke atas ke tempatnya Pak Daryanto. Siapa itu Bapak? Pak Daryanto itu warga sini juga. Pak Daryanto terus ke Pak RW. Nah, Pak RW ngajak Pak Duku untuk ke lokasi, dipastikan lagi ke lokasi, ternyata benar tuh ada potongan tangan, terus ada lagi kita cari lagi potongan 2 kaki, telapak kaki, sama 2 gumpalan daging, tapi dagingnya juga saya nggak memastikan itu daging yang mana, posisi mana belum tahu. Dugaan kuat merupakan korban dari mutilasi. Warga Dusun Silwangsan dan Dusun Kelor, Kelurahan Wonokerto dan Bangunkerto, Kapanewon, Turi Sleman, Yogyakarta, bergegas mendekati jembatan tersebut setelah diketahui adanya potongan tubuh di bawah jembatan. Pada Rabu malam, petugas gabungan yang sudah berada di lokasi menuruni sungai untuk memastikan potongan tubuh manusia yang berada di bawah jembatan tersebut. Bagian kepala ditemukan pada 5 Juli 2023 terpendam di lapangan Gimberan, Mendikerto, Tampel, Sleman. Diduga kuat penemuan potongan tangan dan kaki itu adalah jasad korban mutilasi yang dibuang. Berita selanjutnya masih dari daerah Yogyakarta. Harga sapi menjelang Hari Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023 mengalami kelonjakan. Salah satu daerah yang mengalami kelonjakan ini di Desa Ngrogolan, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, di mana harga sapi mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Siva Ayu di Ruang Berita. Saat ini saya sudah berada di salah satu peternakan sapi di Dusun Ngrogolan. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Ngatmin. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Mohon minta waktunya sebentar ya Pak. Ya. Kira-kira kapan ya Bapak mau mulai memelihara sapi-sapi di sini? Ya mulai Februari. Bulan Februari ya Pak? Bulan Februari. Terus bagaimana sih Pak perawatan yang dilakukan agar sapi-sapi di sini bisa sehat dan gemuk-gemuk? Ya caranya ngombernya pakai dedak, polar, sama pastelo. Ada perbedaan harga nggak Pak sapi sebelum dan mendekati Hari Raya Idul Adha nanti? Itu jualnya harganya 17 juta. Terus dijual
22 juta. Oh, berarti sekitaran harga segitu ya, Pak? Ya. Terus di mana sih Bapak menjual sapi-sapi ini saat menjelang Idul Adha nanti? Itu kalau yang jual desanya sendiri. Sekitaran sini berarti tetangga-tetangga gitu ya, Tangganya. Pak? Oh, baik Pak. Terima kasih Bapak Ya, atas waktunya. sama-sama. Setiap menjelang Idul Adha, harga hewan kurban akan melonjak tinggi, terutama pada hewan sapi. Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada 29 Juni 2023. Kini harga sapi melonjak kurang lebih 4-5 juta rupiah. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu pembeli sapi kurban. Dengan Ibu siapa? Ibu Tini. Ibu Tini. Ibu Tini minta waktunya sebentar ya, Bu. Ibu Tini membeli sapi-sapi di sini tuh pertimbangannya apa aja ya, Bu? Dikarenakan kegemukannya dan kesehatannya. Oh, berarti kegemukan dan kesehatan sapi-sapinya ya, Bu. Selang beberapa hari sih, Bu, untuk membeli sapi-sapi untuk kurbannya? Selang 1 minggu. Berarti 1 minggu sebelum Idul Adha ya? Sekian liputan dari saya mengenai hewan kurban. Selamat malam dan sampai jumpa. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari daerah Bantul, Yogyakarta. Fenomena kemunculan ubur-ubur di daerah pantai Parangtritis menghebohkan wisatawan sekitar. Ubur-ubur berjenis blue bottle ini mulai bermunculan sejak 1 Juni 2023. Ubur-ubur ini sangat berbahaya dan beracun. Sudah ada 15 korban akibat serangan dari ubur-ubur ini. Berikut cuplikannya. Sejumlah pengunjung pantai Parangtritis terkena sengatan ubur-ubur saat bermain air dan menikmati liburan mereka. Ubur-ubur berjenis blue bottle bermunculan di pantai Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pada Minggu 2 Juli 2023 pagi, para pengunjung pantai Parangtritis dikejutkan dengan munculnya biota laut tersebut. Banyak korban yang menjadi sengatan ubur-ubur jenis blue bottle ini, khususnya anak-anak yang bermain air di tepi pantai Parangtritis. Dari Kepala Tim SAR mengatakan bahwa ubur-ubur jenis ini mulai bermunculan sejak Sabtu 1 Juli 2023 kemarin. Pada Rabu 5 Juli 2023, sudah terhitung kurang dari 50 korban yang mengalami sengatan ubur-ubur jenis blue bottle ini. Ubur-ubur merupakan biota laut yang berwarna biru sehingga begitu menarik untuk disentuh. Namun jika disentuh, siapapun bisa terserap. Petugas meminta pengunjung pantai Parangtritis untuk menjauhi area pinggir pantai yang dangkal serta kawasan yang menjadi tempat mendarat ubur-ubur. Dari Sleman, Yogyakarta, Diajeng Putri Nusantara melaporkan. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kita menemani aktivitas pagi Anda. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Vincent Arditya. Dan saya Nisa Kamalika, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam Ruang Berita.